Shalom saudaraku, jumpa lagi di dalam program Gerasa. Senang sekali saudaraku, pada pagi ini kita akan belajar tentang The God of Miracle, Allah pembuat mujizat. Nah saudaraku, kita belajar iman dimensi profetik, mempraktekkan deklarasi profetik dengan iman membuat mujizat jadi nyata. Apa artinya saudaraku? Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah yang telah percaya, sebab apa yang akan dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah saudaraku, ini penting sekali saudaraku. Berbahagialah artinya adalah diberkatilah. Apa yang Tuhan katakan ini bicara soal nubuatan. Bicara tentang nubuatan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Definisi sederhana dari nubuatan. Nubuatan adalah dari apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Dari nubuatan, definisi nubuatan, saudaraku, adalah sederhananya adalah itu pikiran Tuhan. Itu pernyataan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Itu master plan Tuhan untuk saudara dan saya. Dengan iman percaya kuasa Allah akan bekerja mengalir dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah ini saudaraku penting sekali buat kita. Jadi nubuatan itu adalah pikiran Tuhan, itu adalah master plan Tuhan, adalah rencana Tuhan. Dengan iman percaya, Allah akan bekerja, nubuatan-nubuatan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Yesaya 46 ayat 9-10. Ingatlah hal-hal yang dulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Haleluya. Hal kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, nubuatan itu adalah pikiran Tuhan, isi hati Tuhan. Jadi percayalah, dengan iman percayalah, saat saudara dan saya beriman percaya, kuasa Tuhan akan mengalir, terjadi dan terjadi dan terjadi. Nah 3 sumber utama nubuatan. Yang pertama adalah Alkitab, saudaraku. Alkitab bisa dikatakan adalah buku nubuatan. Ya, buku yang paling laris itu adalah di dalam Alkitab. Alkitab adalah buku yang terlaris di dunia sepanjang masa. Yang kedua, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Artinya perjumpaan pribadi, biarlah firman itu saudaraku, itu manunggal dalam hati saudara dan saya. Jadi firman itu manunggal. Firman itu manunggal dalam hati saudara dan saya. Nah, jadi menyatu
dan menyatu. Akhirnya akan jadi ngalami perjumpaan. Jadi kalau perjumpaan itu artinya saudara kenal Yesus, benar-benar kenal. Jadi saudara kalau ngalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara tuh tahu karakter Tuhan Yesus, ciri-ciri Tuhan Yesus, kebiasaan Tuhan Yesus, cara-cara Tuhan Yesus untuk semuanya kita tahu. Jadi itu yang namanya perjumpaan pribadi. Jadi mengerti semuanya, total kita tahu. Nah, yang ketiga, nabi atau hamba Tuhan, pemimpin yang diurapi dan diutus Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Jadi nabi atau hamba Tuhan, pemimpin yang diurapi dan diutus Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah ini saudaraku. Jadi nubuatan-nubuatan itu saudaraku disampaikan lewat hamba Tuhan, nabi, pemimpin, ya, pemimpin gereja, gembala sidang, KKS, ya, pembicara, ya, pendeta, dan itu bisa yang diutus oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Nubuatan yang berasal dari Tuhan akan terjadi. Nah, ini saudaraku, nubuatan yang dari Tuhan akan terjadi. Jadi kalau bukan dari Tuhan tidak terjadi. Jadi kalau tidak terjadi bukan dari Tuhan. Jadi begitu saudaraku, dibolak-balik. Jadi nubuatan yang berasal dari Tuhan akan terjadi. Nah kalau belum terjadi, kalau tidak terjadi berarti bukan dari Tuhan, bukan kehendak Tuhan, bukan rencana Tuhan, bukan master plan Tuhan. Jadi tidak usah susah. Jadi kalau memang itu saudaraku, ternyata saudara terima nubuatan, ternyata belum terjadi, ternyata tidak terjadi, bisa belum terjadi, bisa tidak terjadi. Kalau tidak terjadi berarti bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan akan terjadi. Jadi kalau tidak terjadi bukan dari Tuhan atau belum dari Tuhan. Jadi gitu saudaraku setiap nubuatan. Nah, kita bicara dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah ini saudaraku, ia akan kembali kepadaku dan tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki, berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Dalam Yesaya 43 ayat 13, juga seterusnya aku tetap dia dan tidak ada yang dapat melaksanakan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Kalau Tuhan sudah berkata, maka perkataannya tidak dia tarik kembali. Haleluya. Tuhan berfirman dan Tuhan yang akan menyelesaikan dengan tangannya. Yang harus kita lakukan adalah terus percaya, terus percaya, terus percaya. Nah, saudaraku, pertanyaannya bagaimana melatih iman kita sehingga bertumbuh makin kuat? Bagaimana melatih iman kita supaya terjadi nubuatan itu, bagaimana melatih iman kita sehingga bertumbuh semakin kuat? Belajar memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Belajar memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Nah, Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapannya yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Lidah kita seperti sebuah setir yang bisa menentukan arah hidup kita. Haleluya. Haleluya. Lidah kita seperti setir
yang bisa menentukan arah hidup kita. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Bertindak seolah-olah sebelum bertindak seolah-olah sudah terjadi. Bertindak seolah-olah sudah terjadi. Bertindak seolah-olah sudah terjadi. Haleluya. 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 Artinya, hiduplah perkataan imanmu sambil terus mengucapkan syukur. Janganlah berhenti mengharapkan hal itu terjadi. Ya. Sambil terus mengucap syukur, janganlah berhenti mengharapkan hal itu terjadi. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang saudaraku, kita akan lihat selanjutnya the God of miracle, Allah pembuat mukjizat yang keempat, yaitu mengikuti instruksi Tuhan. Mengikuti instruksi Tuhan. Di bagian keempat ini, dari seri khotbah yang keempat ini, the God of miracle ini, saya ingin membagikan kepada kita semua sebuah firman Tuhan yang sangat penting sekali menentukan seluruh perjalanan hidup kita. Dan hasil akhirnya yaitu mengikuti instruksi Tuhan. Mengikuti instruksi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mengikuti instruksi Tuhan. Mengikuti instruksi Tuhan. Nah, mengikuti instruksi Tuhan, ya, vs berjalan sendiri. Mengikuti instruksi Tuhan lawan berjalan sendiri. Cara Abraham dan Lot memilih dan bergerak sama sekali berbeda. Nah, mengikuti instruksi Tuhan dan berjalan sendiri, ini saudaraku salah satu cara Abraham dan Lot memilih dan bergerak sama sekali berbeda. Cara Lot, Kejadian 13 ayat 10-11. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti Kesoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Hidup berjalan sendiri tanpa Tuhan. Haleluya. Nah, ini penting sekali saudaraku. Inilah hidup berjalan sendiri tanpa Tuhan. Nah, jadi carpe diewe. Nah, ini seringkali saudaraku, ini cara-cara ini yang akan kita lihat, kita pelajari. Berarti kan cara Abraham dalam Kejadian 13 ayat 12 sampai 4 sampai 18, 14 sampai 18. Nah, ini adalah cara Abraham, saudaraku. Nah, ini penting sekali. Cara Abraham beda seperti dengan cara Lot, saudaraku. Kalau kita melihat, ya, saudaraku, hidup dipimpin Roh Kudus, mengikuti instruksi Tuhan. VS lawannya berjalan dengan pemikiran kita sendiri. Nah, ketika hendak memilih tempat tujuan untuk mereka menetapkan hidup, maka cara Abraham dan Lot memilih dengan bergerak sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda, saudaraku. Nah, semuanya Lot sendiri, Lot yang berpikir, Lot yang mengambil keputusan, Lot yang melangkah. Ya, ini saudaraku. Bagaimana hasilnya? Apa yang tadinya tidak begitu indah, yang luar biasa sekarang menjadi tidak berarti sama sekali. Inilah hidup yang berjalan sendiri tanpa Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, sesuai dengan instruksi Tuhan, maka Abraham menetapkan Mamre di tanah Kanaan dan mulai melihat ke utara, selatan, timur, barat sebagai tanah perjanjian, bahkan menjalani negeri itu menurut
panjang dan lebarnya. Tempat seperti instruksi yang dia terima dari Tuhan. Haleluya. Gaya hidup berjalan mengikuti instruksi Tuhan ini memang sudah Abraham lakukan sejak awal. Polanya selalu sama, berfirmanlah Allah kepada Abraham, lalu pergilah Abraham. Nah, saudaraku, mari kita lihat hasilnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam Kejadian 24 ayat 1. Apapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Dia diberkati secara rohani, diberkati secara jasmani, diberkati kesehatannya, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan segala berkat terbaik dari surga. Sampai akhirnya Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal. Inilah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sadarilah bahwa ada perbedaan besar dalam hidup kita ketika kita berjalan dengan pikiran kita sendiri dibandingkan jika kita berjalan mengikuti instruksi Tuhan. Saya sudah melihat berulang-ulang orang-orang Kristen yang berjalan dengan pikirannya sendiri, pada awalnya tampaknya benar, tetapi pada akhirnya penyesalan. Seringkali mereka berkata, kalau Tuhan tidak bicara, ya kita harus mengambil langkah sendiri. Ternyata tanpa urapan bisa kok. Coba kita lihat orang-orang dunia itu tanpa urapan Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, mereka juga sukses. Ngapain? Harus perpuluhan, cuman ada di perjanjian lama, sekalipun dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menegaskan bahwa perpuluhan berlaku di perjanjian baru, tapi tutup telinga, bahkan mengolok-ngolok. Gak perlu menabur sia-sia, itu hanya akal-akalan ya yang terjadi di dalam ya banyak sekali pembicara yang menyampaikan ikut Tuhan, ya ikut Tuhan, tapi gak usah sampai seperti gimana biasa-biasa saja. Pada awalnya mereka akan terlihat benar, terlihat keren, terlihat maju, sama seperti yang dialami oleh Lot. Tapi hasil akhirnya juga sama seperti yang dialami oleh Lot. Akhirnya menjadi kering, korontang, akhirnya penyesalan. Apa yang luar biasa yang sudah Tuhan rancangkan dikecilkan begitu rupa menjadi tidak berarti. Sebaliknya, orang-orang yang komit mengikuti instruksi Roh Kudus dan perjanjian dalam firman Tuhan, awalnya perjuangan, pertengahannya bayar harga, tapi finalnya penuh dengan kemuliaan, seperti yang dialami oleh Abraham. Nah, ini saudaraku penting sekali buat kita semua. Sekarang bagaimana kita bisa hidup? Ya, bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh? Sadarilah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menuntun. Sadarilah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menuntun umatnya. Bagaimana kita bisa hidup dipimpin Roh Kudus? Sadarilah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menuntun umatnya. Mazmur 103 ayat ke-7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah, kita berkata Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Artinya Dia bukan Allah yang diam, bukan Allah yang pasif dan tidak melakukan apa-apa. Tidak kenal dengan jalan-jalannya, kenal dengan jalan-jalannya dan menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
Puji Tuhan. Coba saudaraku, perhatikan bagaimana Ishak bergerak mengikuti instruksi Tuhan di jalan yang harus ditempuh. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang inginkan yang Tuhan inginkan. Inginkan yang Tuhan inginkan. Salah satu penghalang terbesar untuk kita mengikuti pemimpin, salah satu penghalang besar untuk kita mengikuti pimpinan Tuhan adalah kalau kita menginginkan yang berbeda dari yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau kekudusan, yang kita mau dosa, maka tidak mungkin kita mengikuti tuntunan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah perkara-perkara rohani. Yang kita mau adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka tidak mungkin kita bisa mengikuti instruksi Tuhan. Yang ini yang dialami oleh Esau. Nanti kita baca Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Dalam Alkitab, hak kesulungan adalah sebuah berkat yang sangat spesial dari Tuhan. Yang jadi masalah adalah Esau memandang ringan hak kesulungan yang Tuhan berikan kepadanya. Esau punya keinginan yang berbeda, ketertarikan yang berbeda dibandingkan yang Tuhan mau berikan kepadanya. Haleluya. Tuhan mau yang ini, tapi Esau mau yang itu. Hasilnya akhirnya keturunannya, yaitu Edom menjadi apa, saudara? Habis lenyap. Nah, saudaraku, kita bisa lihat yang dilihat oleh Nabi Obadja di kitab Obadja tentang Edom atau keturunan Esau. Sebaliknya Yakub sangat menginginkan hak kesulungannya. Yakub sangat menginginkan apa yang berasal dari Tuhan, apa yang Tuhan mau berikan. Awalnya Yakub tidak memiliki hak kesulungan. Awalnya kakaknya yang diberi hak kesulungan itu. Pertanyaannya, apakah yang Anda inginkan? Apa yang Anda nikmati? Kita seperti Esau yang kita menginginkan keinginan daging kita sendiri, atau kita seperti Yakub yang menginginkan apa yang Tuhan inginkan, menginginkan segala sesuatu yang dari Tuhan. Apakah saudara menginginkan firman Tuhan? Apakah engkau seperti Maria yang suka duduk-duduk dekat kaki Tuhan? Apakah engkau tertarik untuk melayani dan mentaati Tuhan? Tetapi Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Haleluya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang kesukaannya adalah kesukaan Tuhan akan menikmati berkat semuanya ditambahkan. Tentang 4M yang paling disukai dan diinginkan Tuhan adalah keselamatan jiwa-jiwa yang luar biasa. Diselamatkan jiwa karena saya yakin orang yang gemar selamatkan jiwa dan tidak pasti suara Tuhan dalam hidup mereka tidaklah sama. Saya yakin kalau kita suka selamatkan jiwa, Tuhan juga sering bicara dan memimpin hidup kita. Itu sebabnya supaya saya berdoa. Yang ketiga, saudaraku, yaitu penuh Roh Kudus. Wahyu 1 ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ini kunci dikuasai oleh Roh, maka kita akan mendengar suara. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus lebih dari dan lebih lagi, maka
pendengaran telinga roh kita akan dipertajam. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 sebagai ayat penutup, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dengan kata lain, Roh Kudus datang atas hidup kita, maka ia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia akan memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Saya ulang saudaraku, penting sekali ini. Yohanes 16 ayat 13. Dengan kata lain, kalau Roh Kudus datang atas hidup kita, maka ia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia akan memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Haleluya. Itu sebabnya milikilah kehausan dan kelaparan roh yang besar, serta minta Roh Kudus memenuhi Anda lebih dan lebih dan lebih lagi. Sampai jumpa saudaraku di dalam program Gerasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Dan Anda pun bisa streaming di www.elsyadifm.com atau di www.elsyadifm.in untuk menjangkau 1 juta jiwa diselamatkan dan mengenal Yesus. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus kalau bukan kita yang menceritakannya? Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856 4100 0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.